Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti seminar public speaking pada siang hari ini. Tapi saya mau sampaikan bahwa sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Heri tadi, bahwa saya telah menggunakan seminar public speaking sebanyak 4 kali, yaitu terkait dengan kalau misalnya presentasi di hadapan audiens secara online sudah 5 kali, tapi terkait dengan publishing baru 4 kali. Yaitu part 1 tentang publishing for teacher. Kemudian part 2 itu mengatasi mental block public speaking dengan menggunakan teknik hipnoterapi. Dan part ketiga itu pendalaman dari materi public speaking. Dan sekarang part 4 itu cara membangun mindset baru sebagai seorang public speaker. Ya, bagi seorang yang ingin belajar public speaking, maka yang pertama harus dirubahlah mindset dia. Selama mindsetnya belum berubah, maka dia tidak akan bisa menjadi seorang public speaking yang baik atau seorang public speaking profesional. Ya, karena tentang bicara hadapan audiens atau di hadapan umum itu semua orang bisa, tapi tidak semua orang mampu berbicara dengan menarik, kemudian mampu menginspirasi orang lain, dan mampu merubah orang lain dengan kata-kata dia. Olehnya itu, ketika seseorang ingin menjadi seorang yang berpengaruh, dan kata-katanya bisa merubah orang lain, maka dia harus memiliki kemampuan public speaking. Nah, dan sebentar nanti akan saya paparkan tentang apa itu mindset, kemudian mindset apa yang sangat penting yang harus kita gunakan untuk mengembangkan public speaking kita, kemudian hal apa yang harus kita atasi atau hambatan-hambatan apa yang menghambat kita sehingga mindset baru tidak bisa hadir dalam diri kita, dan cara mengatasinya bagaimana seperti apa. Nanti sebentar saya akan presentasikan. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan identitas saya. Next. Ya. Nama saya adalah Ikram Denisa. Saya adalah salah satu guru di Madrasah Sula, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Dan saya juga seorang public speaker dan juga seorang penulis buku yang telah satu saya jujur untuk mereka belajar. Dan sementara ini dalam proses menulis buku kedua saya dengan judul Teaching for NLP. Kemudian saya juga seorang praktisi EFT dan hipnoterapis serta praktisi NLP. Dan saya juga cukup aktif di media sosial, di Instagram saya dengan nama @ikramnisa. Next. Ya, apa itu mindset? Mindset adalah pola pikir yang mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Bagi seseorang yang memiliki pola pikir ini yang membuat kita bisa merasa hal yang positif, kemudian kita bisa kalau ya kita bisa berpikir yang positif. Nah, ketika kita mau berpikir yang positif, maka perasaan kita juga akan positif sehingga kita melakukan aktivitas dalam kehidupan ini juga atau kita merespons segala sesuatu yang negatif. Nah, dan sebaliknya, ketika kita memiliki pola pikir yang negatif atau fixed mindset, nah, sebentar itu akan membuat perasaan kita itu negatif, sehingga pada akhirnya
akan mempengaruhi tindakan kita juga negatif, sehingga ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan ini selalu disikapi dengan cara-cara yang negatif. Kita merasa gagal, ya, atau kita merasa tidak mampu dalam mencapai apa yang sudah kita targetkan, atau kita merasa tidak berdaya dalam menghadapi ini. Ya, seperti itu. Olehnya itu, ketika kita ingin memperbaiki diri kita, maka kita harus merubah pola pikir kita. Nanti sebentar akan kita bahas lebih jelasnya cara untuk merubah pola pikir seperti apa. Next. Ya, bicara tentang pola pikir terdapat dua, fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset, fixed adalah tetap, mindset pola pikir. Jadi seseorang yang memiliki pola pikir fixed mindset percaya bahwa kemampuan bersifat tetap, sulit untuk berubah. Ya, seseorang yang memiliki pola pikir merasa bahwa mereka tidak punya kemampuan atau potensi yang bisa dikembangkan. Dan mereka merasa bahwa mereka akan berusaha bekerja keras, akan hasilnya juga akan sama saja. Atau apa yang mereka inginkan tidak akan tercapai. Kehidupan mereka sudah seperti ini. Sudah ditakdirkan seperti nasib mereka sudah seperti ini. Ya. Sehingga walaupun kita akan memberi nasihat atau sedemikian seperti apa, orang yang memiliki pola pikir ini sulit untuk menerima apa yang disampaikan, karena mereka rasa bahwa mereka sudah tidak akan berubah, sudah seperti ini, sudah ditakdirkan seperti nasib mereka sudah seperti ini. Ya. Dan kemudian yang berikut lagi, bahwa orang yang memiliki pola pikir mindset takut mencoba hal baru karena takut gagal. Ya, misalnya ketika misalnya belajar public speaking atau belajar menulis, mereka takut gagal atau takut salah, takut dimarahi, takut dikatakan bodoh. Ya. Ya, ada muncul perasaan-perasaan yang tidak nyaman yang hadir dalam diri mereka ketika mereka ingin belajar hal baru. Tapi sesungguhnya dalam hidup ini penuh dengan masalah. Masalah tersebut itu yang membentuk diri kita. Atau kegagalan yang kita ada alami dalam hidup ini ada sebuah hal yang sangat baik untuk diri kita. Ya, atau ujian yang diturunkan oleh Tuhan sendiri, Allah, itu untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Ya, seperti itu. Ya, olehnya itu, sesungguhnya hidup harus seperti itu. Ya, itu adalah orang-orang yang pola pikir fixed mindset. Ya, mereka tidak nyaman untuk mencoba hal baru, atau tidak nyaman atau tidak mampu keluar dari zona nyaman mereka. Mereka tidak mampu mengembangkan diri menjadi lebih baik, seperti itu kurang lebih. Kemudian yang kedua, yang berikut growth mindset, itu pola pikir terbuka. Orang yang memiliki pola pikir terbuka itu percaya bahwa kemampuan dapat berkembang dengan usaha dan pembelajaran. Nah, seseorang yang memiliki pola pikir ini percaya bahwa mereka memiliki potensi dan kemampuan untuk bisa sukses dalam kehidupan ini, bisa berhasil dalam kehidupan ini, itu melalui usaha dan belajar. Semakin tinggi usaha dan belajar mereka, maka apa yang mereka inginkan, apa yang mereka public speaking yang baik itu bisa akan tercapai. Mereka meyakini seperti itu karena mereka manusia sudah akan memiliki potensi ini, maka akan nasibnya akan berubah seperti itu. Ya, orang memiliki merasa bahwa mereka memiliki potensi yang bisa dikembangkan, bisa seperti orang sukses dalam kehidupan ini, seperti itu. Kemudian berikut, berani menghadapi tantangan dan melihat kesalahan sebagai pembelajaran. Ya, mereka ketika melihat masalah dalam kehidupan ini, ya, mereka hadapi dalam kehidupan mereka, itu mereka anggap sebuah tantangan atau sebuah problem yang harus dicarikan solusinya. Ya. Mereka berusaha dengan cara seperti apa, belajar dengan online, kemudian baca buku, dengar audio motivasi, kemudian dengan terapi. Jadi untuk bagaimana merubah diri mereka menjadi lebih baik. Rajin public speaking itu kita harus berani untuk melakukan
kita harus mampu menerima kesalahan karena awal-awal kita belajar public speaking pasti ada kesalahan di sana sini. Jadi saat kita menyampaikan presentasi apa yang kita sampaikan kurang baik atau mungkin tidak disusun secara sistematis, kemudian teknik kita menyampaikan materi juga kurang baik. Ya. Nah, itu sesuatu hal yang wajar. Ya. Tapi kita harus terus belajar dari kesalahan tersebut. Karena ya hidup ini menuntut kita harus terus belajar. Semakin kita banyak belajar dari kesalahan yang kita lakukan atau masalah yang kita hadapi, maka diri kita akan menjadi lebih baik. Seperti itu. Dan itu ketika ini menjadi seorang public speaker, maka harus terus mengupload diri atau terus tampil ya. Karena menjadi sebuah skill. Sehingga ingin menjadi seorang public speaker profesional, maka harus siap untuk menerima kesalahan-kesalahan yang akan kita dapat saat melakukan presentasi. Karena itu adalah sebuah pembelajaran kita untuk kita menjadi ya itu ya kita sebagai seseorang belajar merubah diri menjadi lebih baik harus siap untuk menghadapi segala masalah dalam kehidupan ini dengan terus melihat masalah itu dari sisi positif ya, kita terus belajar maju diri kita ya. Dan saya mau sampaikan bahwa saya bisa awal saya menyampaikan materi ya masih kurang bagus, tapi seiring berjalan waktu saya terus latih ya, lambat laun mulai ada kurang-kurang mulai lebih baik dari sebelumnya ya. Kalau saya lihat refleksi pada presentasi awal saya di secara online seperti ini, awal-awal masih kurang begitu baik, tapi semakin saya tampil itu semakin baik. Dan ini bukan hanya satu kali, akan saya terus melakukan proses ini sampai saya akan menjadi seorang public speaking profesional, dan ke depan nanti saya ingin menjadi seorang trainer. Itu adalah impian saya ke depan seperti itu. Saya akan terus berlatih untuk menjadi seorang yang lebih baik dalam public speaking. Next. Ya, Bapak Ibu, sepertinya Pak Ikram sedang mengalami gangguan jaringan. Kita tunggu beberapa saat untuk Pak Ikram kemudian bisa masuk lagi dan melanjutkan pemaparan kaitannya dengan bagaimana membangun mindset sebagai seorang public speaker. Nah, untuk mengisi kekosongan waktu sambil menunggu Pak Ikram, oke, ini Pak Ikram sudah hadir lagi. Halo Pak Ikram. Halo. Ya, tadi ada gangguan jaringan ya Pak ya? Kita lanjut. Ya, silakan Bapak. Ya, kita lanjut. Mengapa mindset penting dalam public speaking? Nah, yang pertama, mindset adalah fondasi kepercayaan diri. Ya. Mindset ini yang membentuk konsep diri. Semakin kalau kita memiliki berpikir growth mindset, maka kita memiliki konsep diri yang baik. Konsep diri itu adalah memiliki gambaran diri dan citra diri dan harga diri. Ya. Semakin mindset kita terbuka, maka konsep diri kita semakin baik. Pada akhirnya akan bermuara pada kepercayaan diri kita juga akan semakin baik. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, mempengaruhi cara kita menyampaikan pesan
kalau kita memiliki mindset yang terbuka, maka kita akan menjadi seseorang yang belajar yang baik. Pada akhirnya ketika berbicara di hadapan audiens, kita mampu mempengaruhi audiens dengan apa yang kita sampaikan. Apa yang kita sampaikan itu menggunakan kata-kata yang baik, yang sederhana, yang mudah difahami. Kemudian teknik penyampaian kita juga sangat menarik, sehingga apa yang kita sampaikan itu mampu merubah audiens kita, dan apa yang kita sampaikan itu bisa difahami dengan baik. Kemudian ketiga, membedakan pembicara yang inspiratif dan hanya informatif. Ketika berbicara banyak orang yang bisa, tapi tidak semua orang mampu berbicara menginspirasi orang lain, mampu merubah orang lain, dan mampu memotivasi orang lain. Olehnya itu, kita harus memiliki kemampuan public speaking supaya apa yang kita sampaikan tersebut mampu menginspirasi dan mampu memotivasi orang lain. Banyak orang yang tidak memiliki bisa melakukan apa yang disampaikan oleh publik. Menarik. Olehnya ingin menjadi seseorang yang berpengaruh di masyarakat, kemudian kata-kata sesuatu hal yang sangat baik atau mampu merubah masyarakat, atau sebagai mengajar supaya apa yang kita sampaikan tersebut bisa memotivasi siswa, menginspirasi siswa, kemudian apa yang disampaikan tersebut bisa difahami oleh siswa, maka kita harus kemampuan public speaking dengan baik. Ya, next. Ya, bagi seorang public speaker itu memiliki pola pikir high order digital host. Pengertian host itu berpikir tingkat tinggi, melibatkan analisis, evaluasi, dan kreasi. Itu bagi seseorang yang memiliki pola pikir, dia menghadapi sebuah masalah, dia menganalisis dari berbagai aspek. Ya. Kemudian setelah itu dia mengevaluasi, ya. Tadi kekurangan, kemudian hambatan tantangannya di mana, ya. Kemudian dia berusaha untuk mencari solusinya. Ya. Nah, kemudian cara solusinya dengan cara untuk memecahkan masalah yang dia hadapi dalam dirinya maupun yang dia hadapi dalam kehidupan sosial. Kemudian yang berikut lagi, memungkinkan pemikiran yang lebih kritis dan inovatif. Itu dia selalu kritis terhadap diri sendiri. Dia selalu bertanya, kenapa kemudian dia seperti ini? Orang lain bisa berubah lebih baik, bisa sukses dalam kehidupan, dia bisa menjadi seorang public speaking, sedangkan dia tidak bisa. Bagaimana cara supaya dia bisa menjadi seperti itu? Nah, seperti itu. Dia selalu mempunyai pertanyaan dalam dirinya, dia selalu bertanya, dan akhirnya dia akan mencari jalan keluarnya. Itu bisa nonton audio motivasi, atau bisa diskusi dengan orang yang pandai seperti itu. Ya, dia berusaha untuk cari jalan keluarnya, atau konsultasi dengan psikolog atau psikiater, ya, atau mengikuti workshop pengembangan diri. Nah, dia berusaha dengan berbagai cara untuk bisa merubah dirinya menjadi lebih baik. Begitu juga dengan ketika dia melihat fenomena sosial, ya, misalnya dalam aspek hukum, kemudian aspek sosial, aspek psikologi, ya, aspek pendidikan, dia selalu bertanya misalnya, kenapa kemudian masalah tersebut bisa muncul dalam beberapa aspek tersebut, dan caranya seperti apa. Nah, dia selalu kritis seperti itu, sehingga dan kita lihat bahwa orang-orang dalam sukses dalam kehidupan itu ada orang yang kritis, ya. Misalnya yang menemu lampu Thomas Alva Edison, ya. Kalau kita melihat kisah masa kecilnya itu kan orang tidak mampu didik dia, kemudian diserahkan kepada orang Albert Einstein juga, ya. Saking kritisnya sehingga guru-gurunya tidak mampu menghadapi
pertanyaan dia sehingga dikembalikan kepada orang tua, kemudian orang tua didik. Nah, seperti itu ya. Kritis ya, karena itu akan menunjukkan inovasi. Olehnya itu kita sebagai seorang guru juga ya misalnya kita harus memberikan kesempatan seluas pada siswa untuk kritis bisa mengembangkan pertanyaan mereka, karena yang lebih penting itu adalah bukan jawaban tapi pertanyaan, itu yang sangat penting. Semakin berkualitas suatu pertanyaan itu, maka seseorang itu pengetahuan atau pemahamannya semakin meningkat. Kemudian cara melatih host itu berlatih menyusun argumen logis dan terstruktur ya. Dengan satu, ada dua ya. Di sini misalnya dengan menulis. Olehnya itu ketika kita ingin menjadi seorang penulis yang berkualitas, bisa menjadi seorang penulis buku, maka pasti awal-awal kita harus menulis ya, kata-kata kita itu masih kurang bagus ya. Kita sendiri juga baca merasa malu, apalagi kita meniru orang lain seperti itu. Yang itu yang saya pernah alami sendiri ya. Nah, tapi saya terus melakukan menulis latihan menulis setiap hari sampai beberapa tahun saya lakukan tersebut setiap hari harian ya. Nah, lambat laun tulisan saya mulai dia bisa lebih baik, dia mulai tersusun secara logis dan tersusun atau sistematis. Nah, dan kemudian yang kedua, berlatih public speaking ya. Public speaking, ketika kita ingin supaya presentasi kita baik, maka kita harus sering berlatih. Karena skill ini, karena public speaking bukan sebuah pengetahuan, sebuah keterampilan atau sebuah skill yang dibentuk itu melalui latihan. Sebanyak kita latihan, maka semakin banyak, semakin baik argumen kita, argumen kita semakin baik. Ya, seperti itu ya. Oleh itu, ketika kita menerima kesalahan ketika saat berlatih dan terus berlatih sampai menjadi lebih kecil. Kemudian ikut tusi orang lain untuk memperluas apa yang telah kita miliki, ya, apa yang dalam pikiran, atau kita nonton di media sosial atau dengan pendapat orang lain. Kita coba diskusi, kita bisa terlibat dalam seminar online maupun offline, kita sampaikan ide kita, atau kita bisa diskusi secara personal dengan online. Semakin kita menyampaikan pendapat kita di hadapan orang lain, itu sudut pandang atau kita itu semakin luas, semakin bertambah. Seperti itu. Kemudian yang berikut, latih diri untuk selalu mencari solusi, bukan hanya masalah. Saya mau cerita sedikit yang terkait yang ini berkaitan dengan pengalaman diri saya, bahwa saya disadari banyak masalah sesungguhnya dalam hidup ini. Ya. Sudah bertahun-tahun ya, kalau dihitung sudah belasan tahun. Awal saya merubah diri, saya belajar melalui buku ya. Setiap bulan saya selalu sisihkan uang untuk membeli buku pengembangan diri, motivasi secara online dari sumber yang berbeda. Saya beli, kemudian saya baca, saya coba praktekkan, namun terus saya baca tiap bulan, saya selalu beli buku, namun ya tidak ada perubahan sama sekali. Nah, saya coba untuk membeli audio motivasi, misalnya audio tulis yang waringin, kemudian saya coba untuk download audio motivasi di YouTube, saya coba dengarkan, ya, namun tidak ada hasil juga. Nah, kemudian saya coba lagi terus membeli audio terapi dari sumber yang berbeda ya. Saya banyak koleksi audio terapi. Nah, setiap bulan saya selalu beli. Nah, demi untuk berubah diri saya coba beberapa kali, namun tidak ada perubahan. Saya tidak patah semangat. Saya coba cari dengan perkembangan teknologi atau media sosial sekarang. Saya coba cari bagaimana supaya saya bisa konsultasi dengan psikolog. Nah, dan singkat cerita, saya ketemu, kemudian saya konsultasi secara online, dan ini berjalan berapa bulan, mendekati berapa tahun lah, sekitar 2 tahun.
Ya. Dengan saya beralih dari tempat yang lain kemudian ke tempat lain, ya. Memang ada perubahan, tapi belum sesuai dengan ekspektasi saya. Nah, kemudian saya coba tanya pada salah satu psikolog, bagaimana supaya kondisi saya lebih baik lagi. Nah, dan beliau sarankan coba saya konsultasi dengan psikiater. Dan sudah 3 tahun sampai sekarang ini saya masih konsultasi dengan psikiater. Nah, setelah saya konsultasi, saya mulai ada perubahan lebih baik. Nah, di samping itu juga saya ingin terus merubah diri. Saya ingin mencapai apa yang selama ini menjadi impian saya belum terwujud gitu. Oke, kemudian saya mencoba mencari referensi atau sumber-sumber di media sosial. Ya, kemudian saya coba untuk beli buku lagi. Nah, bukunya yaitu terapi depresi dengan FD yang menulis adalah Pak Heri sendiri, Pak Heri Silo, yang sekarang menjadi host saya. Nah, kemudian coba saya baca, saya dapat, kemudian saya hubungi dan ketemu sama adminnya. Saya chat sama adminnya, kemudian awalnya masih sesi konseling. Nah, berapa kali saya konseling beliau, kemudian dia beliau sarankan untuk saya ikut workshop pengembangan diri. Ya, nah, itu workshop FD, hipnoterapi, NLP, kemudian untuk waktu public speaking, dan ini basic. Dan saya akan selanjutnya akan saya mengikuti workshop coaching yang berikutnya dan seterusnya. Ya, akan menjadi seorang public speaking profesional dan bisa menjadi seorang, dan itu impian saya ke depan seperti itu. Dan ini bukan sebuah proses untuk diri saya. Nah, awal saya melakukan perubahan itu selalu disemuti dengan pikiran dan emosi negatif. Walaupun saya sudah baca buku, walaupun saya sudah mendengar terapi, motivasi, ya masih konsultasi dengan psikolog, masih ada pikiran dan emosi negatif. Tapi seiring saya konsultasi psikiater, kemudian pikiran dan pikiran saya mulai lebih positif. Dulunya saya lebih fokus pada masalah yang terjadi dalam kehidupan saya dan apa yang terjadi di lingkungan saya, keluarga saya. Dan sekarang saya fokus pada diri dan masa depan saya. Apa yang harus saya lakukan untuk merubah diri saya menjadi lebih baik ke depan. Yang dulu saya fokus pada masalah, sekarang saya fokus pada solusi. Dan saya mau sampaikan bahwa kalau seandainya saya tidak memiliki pola pikir yang terbuka, walaupun saat itu saya mengenai masalah, saya terus bercoba untuk mencari solusi bagaimana cara supaya saya bisa berubah seperti orang lain. Dan sekarang mulai ada titik terangnya. Dan saya juga tidak menyangka bahwa saya bisa berada sampai di titik ini. Ya. Saya bisa memberikan materi secara online seperti ini. Saya juga tidak menyangka, tapi saya ikut proses dan saya terus belajar ya. Nah, kalau saya tidak fokus pada solusi, barangkali saya tidak bisa berada di hadapan Bapak Ibu saat ini. Olehnya itu, ya walaupun kita mempunyai masalah, tapi kita harus terus berpikir terbuka, harus terus belajar, mencari solusi bagaimana supaya kita bisa berubah. Dan seluruhnya pasti ada, setiap masalah itu pasti ada solusinya. Ya. Dan itu memang sudah digariskan oleh Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tergantung dari kita mau berusaha atau tidak. Kalau berusaha pasti ada jalan, pasti ada solusi. Ya, next ya barang. Ya, cara membangun kepercayaan diri, ya, yaitu persiapan yang matang. Ya, sebelum kita menyampaikan materi di hadapan publik, maka kita harus persiapkan diri secara baik, yaitu baik fisik maupun mental, yaitu penampilan kita, ya. Dan kita pastikan kuasai materi dengan baik. Ketika setelah menyiapkan itu dengan baik, maka pastinya kita menyampaikan materi dengan percaya diri. Kemudian yang kedua, fokus pada audiens, bukan diri sendiri. Ya, semakin kita fokus pada audiens, maka kita akan berusaha dengan berbagai cara, dengan teknik seperti apa supaya audiens tadi bisa memahami apa yang kita sampaikan. Kalau misalnya kita fokus pada
diri sendiri, maka akan fokus pada kekurangan, penilaian orang lain, takut salah, takut dihakimi. Ya. Olehnya itu, ketika kita berbicara audiens, harus kita fokus pada audiens. Kita fokus pada apa yang harus kita sampaikan. Orang yang mengundang kita saat ini itu karena orang yang kita penting. Kita fokus pada hal itu. Jangan fokus pada yang lain. Kemudian yang berikut, gunakan teknik visualisasi. Kalau dalam LP dinamakan dengan teknik modeling, yaitu kita model orang-orang yang sukses dalam public speaking. Ya. Nah, kita bisa lihat, misalnya kita bisa contoh, misalnya Meridiana, atau dalam itu motivasi ya. Misalnya tokoh politik bisa Presiden Soekarno, Prabowo yang atau yang lain ya, tergantung dari selera atau idola Bapak Ibu ya. Bapak Ibu suka yang mana ya? Atau publik misalnya seorang motivator internasional Anthony Robbins ya, kita bisa meniru mereka atau kita model mereka. Semakin baik kita model mereka, maka kita akan percaya diri ketika berbicara audiens dengan percaya diri dengan baik. Kemudian berikut 4, pahami nilai diri. Pahami tentang kekurangan dan kelebihan diri. Ya, semakin kita memahami nilai diri, semakin baik, atau semakin positif kita memahami bahwa nilai diri kita berharga, kita memiliki kompetensi, kemampuan seperti orang lain, dan apa yang kita sampaikan pasti baik. Ya. Maka kita akan memiliki kepercayaan diri yang baik ketika menyampaikan presentasi di hadapan audiens. Next. Ya, cara meregulasi emosi dengan EFD. Ya, selama kita masih diselimuti dengan emosi-emosi yang negatif, maka sulit untuk kita berpikir yang positif atau berpikir yang terbuka. Sulit untuk kita merubah menjadi lebih baik. Seperti pengalaman saya tadi yang saya sampaikan bahwa awal-awal saya masih negatif, sehingga saya sulit untuk berubah, tapi saya tidak patah semangat ya. Nah, di sini cara untuk mengatasi emosi negatif dengan mengatasi itu dengan cara yang tahapnya itu akui masalah, ya, akui masalah yang sedang kamu hadapi, B solusi, berikan solusi pada masalah yang dihadapi, C berdoa pada Allah untuk mendapatkan kemudahan. Ya, kita melakukan tahap tersebut sambil kita mengetuk titik-titik meridian yang ada dalam tubuh kita ini ya, yang terdapat dalam slide-nya di atas, saya di atas mata, di samping mata, kemudian di bawah mata, di bawah hidung, dagu, kemudian karakter di bawah ketiak ya. Masih ada titik yang lain, tapi hanya dibatasi beberapa titik ini saja. Ya, kita mengucapkan masalah, kemudian solusi dan doa kita untuk titik-titik bagian tersebut. Oke, next. Ya. Sebentar, pada slide selanjutnya. Next. Ya, langkah-langkah EFT, ya. Identifikasi masalah, misalnya saya takut gagal, ya. Misalnya terkait dengan berbicara hadapan umum, ya. Misalnya kita merasa takut gagal, kita takut gagal, kemudian takut dihakimi, takut disalahkan, takut dimarahi, dan
dan perasaan takut yang lainnya. Ya. Ketika kita berpikir atau membayangkan ketika berbicara di hadapan umum. Ya. Nah, kemudian alangkah baiknya ditulis masalah saya dengan public speaking ketika Bapak Ibu berbicara di hadapan emosi-emosi negatif yang muncul ditulis sebar kertas atau di buku ya. Semakin banyak Bapak Ibu tulis maka semakin baik. Karena nanti di atas diingatkan tadi. Nah, kemudian kita terapi satu persatu atau kita bisa ambil beberapa kata kemudian kita ambil kata kalimat kuncinya. Oke, misalnya dari kalimat negatif tadi atau kata negatif tadi saya simpulkan misalnya takut berbicara di depan umum. Oke. Ya. Nah, kemudian takut bicara di depan umum, kemudian kita nilai intensitasnya antara 0 sampai 10 di angka berapa? Oke, misalnya di angka 6. Oke, selanjutnya kita mulai tahapnya A, akui masalah ya. Kita ketuk titik medianya itu. Ya, saya takut berbicara di depan umum. 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 Kemudian B, solusi. Walaupun saya merasa takut berbicara di depan umum, saya ini dengan pasrah kepadanya. Walaupun saya takut berbicara di depan umum, saya tim ikut dan pasrah kepadanya. Walaupun saya takut bicara di depan umum, saya tim ikut dan pasrah kepadanya. Walaupun saya takut bicara umum, saya tim ikut dan pasrah kepadanya. Walaupun saya takut bicara di depan umum, saya tim ikut dan pasrah kepadanya. Saya adalah seorang yang percaya diri bicara di depan umum. Oke, kemudian yang C, doa. Ya Allah, mudahkan saya untuk menjadi seorang yang berdiri berbicara di depan umum. Ya Allah, mudahkan saya untuk percaya diri bicara semuanya. Kita alhamdulillah. Itu adalah mental block atau emosi-emosi negatif terkait dengan public speaking ya. Nah, dengan menggunakan teknik EFD. Next. Ya, mengubah mindset melalui EFD. Ya. Ya. Dengan melepas emosi negatif, pikiran jadi lebih tenang. Saat tenang, kita lebih mudah menanamkan afirmasi positif. Perubahan mindset jadi lebih cepat dan permanen. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa semakin emosi kita negatif, maka kecenderungan pikiran kita selalu negatif. Kita mudah overthinking. Kita mudah stres dalam menghadapi hidup ini. Sehingga sulit untuk menanamkan afirmasi positif. Olehnya itu, atau kita sulit untuk berpikir yang terbuka, kita berpikir yang fixed mindset. Olehnya itu, ketika kita ingin supaya pikiran kita tenang atau pikiran kita positif atau pikiran kita terbuka, maka kita harus mengatasi emosi-emosi negatif. Selama emosi negatif belum teratasi, maka sulit untuk aktif ya, menjadi seorang lebih pikir tenang. Ya. Sesuai dengan masalah yang telah kita urutkan atasi satu persatu sampai selesai. Dan kita rasa masalah selesai, nah, kemudian pastinya pikiran kita lagi sudah tenang. Oke, kemudian pikiran tenang, kita melakukan afirmasi ya, atau sugesti dengan menggunakan teknik. Misalnya, saya percaya diri berbicara di depan umum. Saya percaya diri berbicara di depan umum. Saya percaya diri berbicara di depan umum. Saya seorang yang berani dan saya adalah seorang yang sukses dalam kehidupan ini. Nah, seperti itu. Ya. Atau yang lain, atau sugesti atau Bapak Ibu bisa mencari sugesti di media, misalnya bisa download ya di YouTube, cari di YouTube atau di Google atau di ChatGPT atau AI. Nah, cari afirmasi positif. Kemudian Bapak Ibu menggunakan teknik EFD untuk menanamkan afirmasi positif tadi
sudah positif tadi pada diri Bapak Ibu. Dan pada akhirnya akan terjadi perubahan mindset. Nah, pola pikir Bapak Ibu akan berubah dengan sendirinya dan akan terjadi perubahan yang cepat dan permanen. Bapak Ibu akan terjadi mengalami perubahan yang signifikan dan akan terus terjadi perubahan dan seterusnya. Sehingga apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu akan mudah tercapai. Saya sampaikan bahwa sesungguhnya hidup ini tergantung dari pikiran dan perasaan kita. Ya. Ketika pikiran kita positif dan emosi kita positif, maka kita itu menjadi law of attraction atau magnet rezeki. Nah, dan sebaliknya, semakin emosi kita negatif dan pikiran kita negatif, pastinya kita sulit untuk ya apa yang kita inginkan, kita semakin negatif kita, maka apa yang kita ingin semakin jauh. Tapi semakin positif diri kita, maka apa yang kita inginkan mudah tercapai. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa ada orang yang berusaha tidak terlalu berusaha, usahanya cuma hanya seberapa saja, tapi dia bisa sukses, dia bisa berhasil. Ada orang yang kita lihat sudah berusaha banting tulang ya, dengan sekuat tenaga, tapi tidak ada perubahan dalam hidup, maka malah dia tambah susah karena pikiran dan perasaan dia tidak berubah. Olehnya itu, ketika kita ingin berubah diri kita, maka kita harus berubah perasaan dan pikiran kita. Semakin perasaan kita semakin positif dan pikiran, maka apa yang kita inginkan itu akan mudah tercapai ya. Apa saja dalam kehidupan ini kita akan mudah tercapai. Baik dari sisi karir, finansial, dan aspek yang lain yang kita inginkan pasti akan tercapai. Seperti itu ya. Olehnya itu, ketika kita ingin merubah diri kita, maka ya kita harus merubah pola pikir dan perasaan kita ya. Dengan salah satu tadi dengan menggunakan teknik FD ya. Masih ada teknik lain, tapi tekniknya sesuatu teknik yang sangat praktis ya, yang bisa kita gunakan untuk bisa merubah diri kita menjadi lebih baik dan mencapai apa yang menjadi impian atau cita-cita kita selama ini. Next. Ya, tips praktek FD harian. Luangkan waktu 5 sampai 10 menit tiap hari, fokus pada satu emosi atau keyakinan negatif ya. Nah, tadi kan Bapak Ibu telah menulis masalah-masalah yang di selembar kertas atau di buku ya. Itu hanya masalah yang terkait dengan public speaking, masalah yang Bapak Ibu hadapi, Bapak Ibu alami, atau Bapak Ibu yang membuat Bapak Ibu tidak merasa berdaya. Emosi negatif ditulis sebanyak mungkin. Kemudian setiap hari luangkan waktu 5 sampai 10 menit. Semakin banyak masalah Bapak Ibu, kemudian semakin banyak masalah yang Bapak Ibu atasi, maka semakin baik ya. Nah, dan akan terjadi perubahan perasaan dan pikiran Bapak Ibu akan menjadi lebih tenang. Dan ketika pikiran perasaan tenang, maka Bapak Ibu akan menangkan afirmasi positif dengan menggunakan teknik FD yang saya sudah praktek tadi ya. Saya ulangi lagi, misalnya seperti saya adalah seorang yang percaya diri, berbicara depan umum, saya adalah seorang yang percaya diri, berbicara depan umum, saya adalah seorang yang percaya diri, berbicara depan umum, saya adalah seorang yang bahagia, menerima kekurangan dan kelebihan diri, saya adalah orang yang sukses dalam kehidupan ini, saya adalah orang pembicara, saya seorang yang pandai dan sukses ketika berbicara di depan umum. Dan kita lakukan secara konsisten, ya. Terus menerus setiap hari. Dan pastinya hasilnya akan maksimal. Semua kembali kepada Ibu, semakin banyak setiap hari Bapak Ibu lakukan, maka semakin hasilnya akan semakin maksimal ya. Dan lama dan cepat ya tergantung dari masalah Bapak Ibu. Kalau misalnya masalah sudah bertahun-tahun yang Bapak Ibu alami, maka yang membutuhkan waktu cukup lama, bisa jadi 1 atau 2 bulan. Ya, kalau misalnya waktu cuma 1 tahun atau 2 tahun Bapak Ibu masalah yang Bapak Ibu alami, ya bisa cepat cuma satu bulan atau berapa minggu bisa sudah teratasi. Ya. Semua tergantung lama dan intensitas latihan yang Bapak Ibu lakukan setiap hari ya. Semakin setiap hari Bapak Ibu lakukan mengatasi masalah dengan teknik, maka semakin baik
akan terjadi perubahan yang signifikan, dan perubahan di Bapak Ibu akan sesuai dengan Bapak Ibu inginkan, dan apa yang menjadi impian atau harapan Bapak Ibu akan mudah tercapai. Salah satu menjadi seorang public speaking profesional. Next. Ya, setelah kita memiliki mindset baru, ya konsisten bangun mindset baru, maka supaya dia membawa perubahan kepada diri kita, ya kita tetapkan tujuan jangka panjang ya. Misalnya kita ingin menjadi seorang public, menjadi seorang trainer. Maka untuk menjadi seorang trainer, maka kita harus menjadi seorang public speaking. Kita target berapa tahun untuk bisa mencapai hal tersebut ya. Nah, kita target bisa 2 tahun ya. 2 tahun itu misalnya kita persempit lagi. Nah, misalnya dalam 1 tahun kita lakukan apa? Ya. Kemudian kita persempit ke bulan. Nah, bulan kemudian kita set lagi per minggu, kemudian per hari. Semakin detail apa yang kita lakukan, maka apa yang kita inginkan itu akan semakin mudah tercapai. Itu menjadi seorang public speaking atau menjadi seorang trainer. Nah, kemudian berikut, ambil setiap kesempatan tampil ya. Ya, misalnya ketika kita ingin menjadi seorang public speaking profesional, maka ya kita harus terus berlatih ya. Berlatih dengan cara mengikuti seminar atau seminar offline maupun online. Di situ kita tampil bertanya, apa yang kita tidak bertanya, atau bisa didapat dewan guru atau rapat-rapat desa. Kita terlibat, kita menyampaikan ide atau pendapat kita di hadapan umumnya. Semakin banyak kita lakukan, maka kita akan percaya diri untuk berbicara di hadapan orang banyak. Kemudian kalau misalnya kita sebagai seorang guru atau profesi yang lain yang misalnya diundang untuk menjadi seorang narasumber, ya, misalnya saya kalau seorang guru ya, misalnya diundang menjadi narasumber di kegiatan OSIS atau menjadi narasumber di kegiatan MOS, Mas sekolah, atau saya dulu pernah menjadi narasumber di kegiatan tesis sama PMI ya, kebetulan saya adalah aktivis PMI semasa kuliah, dan saya pernah menjadi narasumber ya, sekitar 2 kali ya. Saat itu memang saya takut dan tidak percaya diri, tapi saya beranikan diri untuk tampil karena saya merasa ini sebuah proses dan sebuah peluang untuk diri saya, untuk saya bisa berkembang. Dan setelah saya tampil memang perasaan negatif masih ada, tapi saya tidak berkecil hati, tapi saya terus berbesar hati. Saya akan mencari momen-momen untuk bisa tampil. Kemudian yang berikut, yang ketiga, setelah Bapak Ibu telah memiliki kepercayaan diri, telah memiliki pengalaman, sering tampil berbicara hadapan orang banyak, maka alangkah baiknya supaya lebih baik lagi Bapak Ibu berbicara bergabung dengan komunitas atau pelatihan yang saat ini saya ikuti ya. Nah, Bapak Ibu bisa bergabung bersama kami mengikuti workshop public speaking ya. Nanti bergabung bersama kami untuk bisa mengembangkan Bapak Ibu dalam hal public speaking, karena public speaking ini ada sebuah skill dan kualitasnya itu terbentuk melalui latihan. Dan saat ini saya lakukan karena itu. Setelah saya ketemu pengembang workshop ini adalah latihannya. Dan Bapak Ibu akan melalui fasilitas, dan sekarang kita lihat di media sosial banyak sekali terkait dengan pelatihan-pelatihan secara online maupun offline terkait dengan pelatihan public speaking. Nah, tergantung kepada Bapak Ibu mau ikut yang mana. Mau bergabung sama tahu bisa Bapak Ibu ikuti bergabung pada pelatihan-pelatihan terkait semuanya kembali perlu. Tapi intinya Bapak Ibu harus terus mengembangkan diri untuk bisa menjadi seorang public speaking profesional. Karena menjadi seorang public speaking profesional ini sangat baik untuk diri kita secara pribadi, yang bisa meningkatkan karir kita maupun hubungan kita dengan orang lain semakin baik dan bisa membangun jaringan dengan orang lain ya, atau kita membangun personal branding kita. Kemudian berikut yang keempat, evaluasi dan syukuri setiap progres. Ya, ini khususnya yang bagi pemula ya. Nah, setelah kita presentasi materi dapat base, kita memberikan kesempatan kepada audiens untuk bisa menyampaikan masukannya terkait dengan presentasi kita. Ya.
atau kita menanyakan pada teman terkait dengan pendamping kita seperti apa, atau kita setelah ini bisa bertanya pada coach atau mentor kita terkait dengan pendampingan kita. Misalnya ada kurang-kurang, maka kita harus berbesar hati untuk bisa belajar dari kesalahan dan memperbaikinya. Dan kalau misalnya ada kelebihan atau bagusnya, ya, nah kita syukuri dengan terus belajar, terus berproses, dan pastinya ketika kita terus menlatih diri belajar public speaking dan tampil dan ikut pelatihan, pastinya ke depan kita akan menjadi seorang public speaking profesional. Semuanya kembali kepada Bapak Ibu. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi public speaking, terkait dengan merubah mindset baru terkait dengan public speaking. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Ya, saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa memberikan pertanyaan atau saran atau kritikan terkait dengan presentasi atau penyampaian materi saya tadi. Dipersilakan. Ya, ya kepada. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih kami ucapkan atas atensi dan juga semangatnya yang luar biasa kepada Kak Salvan, Kak Sony, dan juga Kak Yulinda yang dari awal sampai akhir tetap berada di ruangan ini, begitu ya. Luar biasa sekali. Dan sekarang tiba saatnya untuk kita semuanya berdiskusi bersama tentang bagaimana membangun mindset sebagai seorang public speaker. Kami berikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu semuanya, kakak-kakak semuanya, jika ingin diskusi, boleh open mic ataupun juga boleh juga Bapak Ibu semuanya tulis di kolom komentar. Silakan. Kami berikan kesempatan. Izin Bang Heri. Silakan, Pak Salvan. Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya hanya ini pengalaman ya, pengalaman. Biasanya kalau saya lagi nge-MC, kadang sering merasakan grogi. Jadi kadang kalau sudah grogi, di saat sudah grogi, kadang bingung, ada kata-kata yang mungkin kayak lupa gitu apa yang mau disampaikan ya. Jadi kira-kira gimana ya triknya biar mengurangi grogi itu. Mohon atensinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Salvan ya atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menarik sekali dan nanti akan dijawab oleh Pak Ikram. Saya ulang Pak Ikram, pertanyaannya bahwa Pak Salvan ini mengalami grogi saat nge-MC dan saat grogi itu muncul, akhirnya kita merasa bingung dan dampaknya adalah lupa terhadap apa yang ingin dikatakan. Nah, untuk mengatasi situasi seperti ini bagaimana? Silahkan Pak Ikram. Ya, oke. Sebelum satu cara itu dengan yang menggunakan teknik itu misalnya yang ada beberapa cara. Saya yang pertama dulu, itu misalnya tarik nafas 3 kali, tarik nafas tiga kali, kemudian hembus, tahan 4 kali, kemudian hembuskan 8 kali, seperti itu ya. Semakin lakukan seperti itu ya, ya untuk menenangkan pikiran dan perasaan Bapak Ibu ya. Atau kalau masihnya ini belum berhasil, maka gunakan teknik FD tadi ya. Sebelum Bapak Ibu tampil, maka ketuk misalnya rasa grogi ya. Atau perasaan saat mau tampil itu apa yang muncul saat itu. Saya takut grogi, saya takut nanti blank ya, disampaikan saja, diatasi ya. Saya takut blank, grogi saat menjadi MC, saya takut atau grogi, takut apa yang saya sampaikan nanti kurang bagus, kurang baik, ya. Nah itu kemudian itu masalahnya. Kemudian solusi, walaupun saya merasa grogi, takut dan tidak percaya diri atau blank, saya terima ikhlas dan pasrah kepada-Mu. Dan kemudian berikut yang C, ya Allah mudahkan saya untuk menjadi seorang yang percaya diri dan memiliki daya ingat yang bagus,
dan mampu menyampaikan atau menjadi seorang MC yang baik. Apa yang saya sampaikan sangat memukau di hadapan peserta, hadapan audiens atau para undangan, seperti itu. Seperti itu kurang lebihnya. Mengetahui semakin masalah tersebut, kalau diatasi dengan teknik, pasti akan terselesaikan. Atau tarik napas 3 kali, kemudian tahan 4 kali, hembuskan 8 kali, seperti itu. Untuk atau mindfulness ya. Jangan fokus pada yang lain. Jangan fokus yang lain, fokus pada audiens. Apa yang harus saya sampaikan? Audiens ini, jangan fokus pada yang lain. Kalau fokus yang pada yang lain, pasti pikiran tuh berpikir hal-hal yang negatif gitu. Fokus pada apa yang harus saya sampaikan. Saya diundang saat ini karena saya mempunyai kompetensi, seperti itu kurang lebih. Begitu Pak Sarvan, ada. Baik, silakan Pak Sarvan. Itu tadi adalah jawaban dari Pak Ikam ya. Ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menarik nafas. Artinya itu adalah cara paling cepat dan bisa dilakukan waktu itu juga. Cara yang kedua adalah dengan teknik EFT yang sudah dipraktekkan oleh Pak Ikam. Karena memang teknik EFT menjadi salah satu teknik yang cukup efektif. Barangkali dari Kak Sarvan ingin memberikan feedback lagi, silahkan. Atau dari Ibu Yulinda atau Kak Sony ingin berdiskusi untuk hari ini, dipersilahkan. Iya, izin Bang Heri sama Bang Iki. Eh, saya ini pengalaman ya, jadi mungkin kita sharing saja. Karena sering saya diundang dalam satu acara, kadang dadakan gitu. Pas saya hadir sebagai undangan, tapi pada saat acaranya berjalan, tiba-tiba MC-nya terlambat atau kadang MC-nya sakit. Jadi tiba-tiba saya ditunjuk gitu. Kadang saya sering rasa, wow, kenapa kayak kaget gitu. Pas kaget, tiba-tiba sudah apa ya? Kadang kaget pada saat mau maju ke depan itu kadang blank apa yang mau disampaikan gitu. Jadi mungkin hal-hal ini yang sering dan selalu saya alami. Kalau mungkin yang disampaikan tadi, kalau misalnya kita diundang dari awal diundangnya untuk MC, mungkin kita bisa mempersiapkan segala kebutuhannya atau hal-hal teknisnya terkait dengan hal-hal MC. Tapi ini kadang dadakan gitu Bang. Kadang dadakan kita ditunjuk langsung di saat acara itu berjalan, kita ditunjuk kamu MC ya, gitu. Jadi kadang sering grogi dan blank gitu. Mungkin itu yang saya kadang juga bingung, apa yang mau disampaikan gitu. Mungkin itu yang saya mau minta solusinya Bang Heri sama Bang Iki. Iya, Baik, terima kalau kasih. Silakan Pak Ikam. Ini ada feedback lagi. Situasinya berubah ya. Situasinya di mana kemudian Kak Sarvan ini ditunjuk secara tiba-tiba di waktu itu juga tanpa persiapan dan akhirnya ya merasa grogi, merasa blank dan bingung mau ngomong apa begitu. Nah, dalam situasi yang seperti ini bagaimana solusinya? Oke, silakan Pak Ikam. kalau menurut saya yaitu ya sesuai jujur saja, jujur terkait dengan kondisi saat pasar saat itu menjadi MC seperti apa kondisinya, jujur. Kemudian menerima di pasar bahwa saya didadakan dan ya misalnya kalau tidak sesuai dengan ekspektasi, ya itu dirulkan dari pasar. Jangan berpikir yang sebenarnya yang penting intinya bisa sampaikan sesuai dengan kemampuan pasar. Soal baik dan tidak itu bukan di luar kendalinya pasar. Yang penting pasar sudah tampil sebaik mungkin. Seperti itu. Ya. Jujur apa adanya. Gitu. Dan ya fokus pada audiens. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu barangkali. Oh siap Bang, siap. Terima kasih Bang atas masukannya biar bisa jadi pegangan saya ke depan nanti. Makasih Bang. Ya, sama-sama Pak Sarvan. Nah, ini menarik ya apa yang dikatakan Pak Ikram tadi bahwa jujur. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang penting nih Pak Sarvan. Kalau memang saat itu Pak Sarvan memang tidak siap untuk menjadi MC dadaan, maka jujur itu menjadi solusi yang dahsyat Pak. Jujur itu dalam artian jika memang Pak Sarvan merasa tidak mampu, maka katakan mohon maaf hari ini saya belum bisa begitu.
Nah, itu jujur. Namun, ketika kemudian Pak Sarvan mau mengiyakan, itu artinya kalau mengiyakan itu berarti Pak Sarvan harus siap dengan segala konsekuensi. Maka di solusi yang kedua tadi, yang dikatakan oleh Pak Ikam adalah mulai fokus kepada audiensnya Pak Sarvan ya, dan juga mengingat keberhasilan-keberhasilan yang pernah Pak Sarvan rasakan. Jadi di saat momen tersebut ya fokus dengan dirinya Pak Sarvan dan audiensnya Pak Sarvan dan ingat terhadap kesuksesan-kesuksesan yang sebelumnya pernah dicapai kaitannya dengan menjadi seorang MC. Nah, saya memberikan tambahan sedikit aja di satu poin atau yang ketiga itu adalah berlatih, Pak. Jadi kalau tadi Pak Sarvan katakan itu sering mendapatkan kejutan dengan ditunjuk dadakan untuk menjadi seorang MC, maka ketika sebelum ada event, maka berlatih terus, Pak. Semakin sering Pak Sarvan berlatih, entah di depan kaca ataupun direkam dengan kamera depan atau di kamera handphone begitu. Maka semakin Anda berlatih, seperti yang dikatakan Pak Ikram tadi, kita mampu mengevaluasi, maka dampaknya adalah kita akan menjadi mahir dan profesional. Dan apa yang terjadi ketika mahir dan profesional mau ditunjuk sedadakan apapun, kita akan ready. Seperti itu. Itu tambahan dari saya, satu poin. Yang ketiga, kaitannya dengan bagaimana Pak Sarvan melatih terus entah setiap hari atau secara berkala untuk menyiapkan situasi-situasi yang mendadak. Begitu, Pak Sarvan. Siap Bang, siap. Baik, terima kasih untuk Pak Sarvan atas pertanyaan dan juga sharingnya untuk kesempatan kali ini. Kami berikan kesempatan kepada Ibu Yulinda, barangkali ada hal yang ingin didiskusikan untuk sesi kali ini. Silakan. Dan barangkali untuk Pak Sarvan, Bu Yulinda, dan juga peserta yang lain yang menghendaki e-sertifikat, kami menyediakan e-sertifikat. Nanti silahkan hubungi tim admin kami yang ada di grup atau yang mengirimi Bapak dan Ibu semuanya link Zoom untuk ikut sesi hari ini. Nanti syarat dan ketentuannya akan diinformasikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Begitu, kami masih berikan kesempatan. Masih ada waktu beberapa menit untuk kita sharing dan juga diskusi untuk kesempatan hari ini. Untuk Bu Yulinda. Bu Linda, silakan. Oke, jika Bu Yulinda Bisa chat. tidak ada, kami berikan kesempatan kepada Pak Sarvan nih. Apa yang didapat Pak Sarvan dari sesi bersama Pak Ikram sore hari ini? Silahkan Pak Sarvan. Ya, makasih Bang Yeri sama Bang Iki. Hari ini luar biasa Bang, materi yang disampaikan oleh Bang Iki. eh, saya rasa sangat luar biasa. Kemudian berbanding terbalik sama mungkin apa yang pernah saya alami. Eh, Kalau saya alami mungkin biasa saja, tapi waktu mendengar mendengar materi yang disampaikan oleh Bang Iki, saya rasa makin makin saya makin semangat, kemudian makin mendapatkan tambahan ilmu yang mungkin bisa saya terapkan pada saat saya nge-MC ataupun pada saat memimpin suatu pertemuan, suatu rapat, baik di komunitas maupun di organisasi. Jadi sangat membantu saya menambah pengetahuan saya lewat materi-materi yang disampaikan oleh Bang Iki tadi. Jadi saya rasa terbantu hari ini, Bang. Baik. Mungkin cukup ya. Baik, terima kasih Pak Sarvan. Luar biasa sekali atas testimoninya. Nah, ini Ibu Yulinda sudah masuk. Bu Yulinda, apakah ada sesuatu yang ingin didiskusikan untuk kesempatan kali ini bersama Pak Ikram? Bisa ditulis di kolom komentar, di chat, boleh. Atau bisa Ya, juga Bu Yulinda memberikan testimoni untuk kesempatan kali ini, karena dari awal sampai akhir Bu Yulinda masih bertahan di ruang Zoom ini. Bisa diberikan testimoninya untuk kelas bersama Pak Ikram sore hari ini. Dan kita informasikan bahwa bulan depan kita akan ada kelas lagi. Jadi setiap bulan insya Allah kami akan secara berkala menyelenggarakan seminar public speaking secara gratis
Dan topiknya tidak sama. Jadi Bapak Ibu ketika bulan depan Anda ikut lagi, maka topiknya adalah berlanjut. Karena kita seminar ini berseri, mulai seri 1 sampai berikutnya itu semuanya berbeda. Dan tentu Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu dan juga pengalaman baru di setiap sesinya. Oke, silakan Ibu Yulinda. Barangkali mau bertanya atau memberikan testimoni untuk kesempatan kali ini sebelum kita akhiri untuk seminar public speaking seri keempat terkait bagaimana membangun mindset seorang public speaker bersama Ikram Embisa. Halo Ibu Yulinda. Baik, jika tidak ada, tidak masalah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yulinda atas atensi perhatiannya dan juga Pak Sarvan juga atas perhatiannya yang luar biasa, termasuk meramaikan diskusi pada kesempatan hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih sekali untuk Pak Ikram yang telah luar biasa sekali hari ini menceritakan tentang bagaimana pengalamannya dalam membangun personal branding, kemudian membangun skillnya beliau sebagai seorang public speaker, hari ini telah disampaikan begitu sangat dahsyat sekali, sehingga membuat kita, para pendengar, menyadari bahwa mindset menjadi satu tonggak awal untuk mengubah segalanya dalam hidup kita. Nah, sebelum kita akhiri untuk sesi hari ini, kita berikan kesempatan kepada Pak Ikram untuk memberikan closing statement pada seminar keempat kali ini. Silahkan Pak Ikram. Ya, masih kepada ya, sebelum saya menutup seminar public speaking ini, saya akan memberikan sebuah quotes bahwa public speaking adalah sebuah skill dan semua orang memiliki potensi untuk menjadi seorang public speaking profesional. Semua kembali kepada dia, tergantung dari usaha dan pembelajaran dia. Semakin tinggi dan belajar dia semakin tinggi, maka pastinya dia akan bisa menjadi seorang public speaking profesional. Itu dari saya. Saya akan bisa undur diri. Allahumma fiq ila tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ikram, luar biasa sekali. Sampai jumpa di pertemuan sesi public speaking kelima di bulan Juni 2025 dengan topik yang tentunya berbeda. Rasakan sensasi dan juga ilmu baru bersama Pak Ikram Embisa. Dan saya selaku moderator dalam kesempatan kali ini, Heri Susilo. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan barangkali Bapak Ibu ingin belajar kemampuan public speaking atau menjadi seorang MC, menjadi seorang motivator, ataupun menjadi seorang public speaker yang lainnya, dan jika Anda tertarik belajar bersama Heri Susilo, Anda bisa menghubungi tim admin kami untuk dibimbing sampai Anda menjadi seorang public speaker yang mandiri. Saya Heri Susilo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ikram. Izin Bang, mungkin terakhir. Boleh Bapak, Saya silakan. pengen belajar caranya gimana ya. Nah, kalau pengen gabung juga sama Bang Heri, mungkin bisa dibimbing sama Bang Iki juga. Nah, Pak Sarvan sudah bergabung di grup Public Speaking by Ikram Embisa, Pak? Iya, sudah di grup WA, sudah. Oke. Oke, berarti nanti kalau dengan seminar ini, Pak Ikram, Pak Sarvan nanti bisa mengikuti update di grup WhatsApp atau nanti bisa hubungi tim admin kami. Kemarin dihubungi tim admin kami ya, Pak ya? Diberikan form pendaftaran ya? Iya, kemarin sudah sempat isi form pendaftarannya. Oke, baik. Sudah. Nah, nanti saya bisa teruskan ke tim admin saya untuk memberikan informasi lebih lanjut kaitannya dengan program ataupun workshop
untuk public speaking, Pak. Jadi kalau di kami itu memang ada program Certified Public Speaker. Jadi workshop yang ketika diikuti nanti setelah lulus akan mendapatkan Certified Public Speaker atau kalau di namanya Pak Ikram itu ada gelar C.PS. Ya, jadi Certified Public Speaker. Di dalam workshop tersebut itu kita lakukan secara online dan ada 8 kali pertemuan dikali 2 jam, berarti ada 16 jam pembelajaran tentang public speaking dan menjadi seorang public speaker, aspek-aspek apa saja yang kemudian kita perlu persiapkan dan pelajari sampai kemudian pembimbingan untuk menjadi seorang public speaker yang tadinya belum membangun personal branding akan kami bantu membangun personal branding di Instagram, di TikTok, ataupun di media sosial lainnya. Ya, Pak Sarvan barangkali bisa lihat di Instagramnya beberapa alumni-alumni saya seperti Ikram M. Bisa, Pak Ikram M. Bisa ini juga alumni saya, ada juga Fakih Anissa, ya nanti dia motivator perempuan, ada Padilah.official, begitu ya. Beliau-beliau ini adalah alumni-alumni saya yang kemudian kita bimbing untuk membangun personal brandingnya mulai dari nol sampai kemudian dia bisa berdiri secara mandiri. Seperti itu Pak Sarvan untuk informasi. Nanti untuk detail informasinya akan diinformasikan oleh tim kami, begitu ya. Oh, siap Bang, siap. Ada yang mau Bang didiskusikan Iki lagi? nanti Bang Iki Ya, nanti kalau boleh diskusi apa ya privat nanti kalau saya tiba di Sula nanti Bang, boleh? ya, insya Allah. Tapi alangkah baiknya sama Pak Heri lebih baik. Oh, siap. Karena ya, kan saya mesti dalam proses. Ya lebih, ya saya juga bisa, tapi alangkah baiknya supaya lebih profesional itu lebih Pak Heri. Oh, siap. Oke. Ya, Pak Sarvan ini Siap. apakah sebelumnya sudah kenal dengan Pak Iki? Eh, kayaknya familiar begitu, familiar Bang. Tapi mungkin dulu di Pramuka kali ya Bang Iki. Waktu masih di Pramuka kayaknya. ini Bang. Lupa ya, oke. Ya. Berarti barangkali dulu Iya. pernah ketemu, tapi kemudian ini dipertemukan lagi, begitu ya, secara tidak sengaja. Kemudian bisa belajar bersama, begitu. Nanti untuk Pak Sarvan akan ditindaklanjuti oleh tim admin kami. Untuk pendaftarannya Pak Sarvan atas nama siapa Pak? Pak Sarvan juga begitu ya? Nama iya Sarvan Umarama juga. Oke, siap. Nanti coba saya tindak lanjuti ke tim virtual asisten saya untuk kemudian nanti bisa terhubung dengan saya. Begitu nanti Pak Sarvan bisa langsung telepon, bisa langsung WhatsApp ke nomor pribadi saya untuk lebih Siap. apa namanya ya lebih dalam aja lah gitu loh. Kalau saya pribadi saya sangat welcome sekali Pak Sarvan bagi siapapun yang ingin belajar, yang ingin memperbaiki diri, ingin membangun personal diri gitu ya. Saya sangat welcome, saya sangat siap untuk mensupport dan juga mendukung seperti itu. Siap Bang, terima kasih. Iya, baik. Ada lagi yang ingin didiskusikan untuk Pak Sarvan dan Ibu Yulinda? Cukup Bang. Cukup ya. Baik, terima kasih sebelumnya untuk semuanya, Pak Ikram, Pak Sarvan, kemudian Ibu Yulinda, dan juga beberapa peserta lainnya yang kemudian sudah keluar. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Ikram dalam kesempatan hari ini betul-betul menambah wawasan, menambah ilmu, dan menggerakkan kita untuk mengubah mindset kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Terima kasih, saya Heri Susilo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.